Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 Geometri Jalan Raya akan mempresentasikan dan menampilkan hasil kerja kami. Pertama-tama, kami akan memperkenalkan diri lebih dahulu. Nama saya Arma Budiamanullah, NPM 2003 501 0029. Saya Muhammad Turul Mutahid, NPM 2003 501 0012. Kenalkan, nama saya Rizky Nurjayanto, NPM 2003 50 101010. Saya Rifatul Rahman Aziz, NPM 2003 50 10 086. Saya Nova Lutfi Fadila, NPM 2003 50 10 107. Baiklah, langsung saja. Untuk pertama-tama, langsung menuju ke langkah pertama. Untuk langkah pertama itu adalah menentukan jalannya, yaitu ditentukan melalui aplikasi Google Earth. Baik, untuk cara pertama yaitu kita menentukan jalannya. Untuk menentukan jalannya kita menggunakan Google Earth. Sebelumnya kita harus mengganti satuan dari Google Earth itu sendiri. Awalnya itu kita mengklik Tools, lalu Option, lalu kita milih UTM, baru di OK. Lalu selanjutnya untuk menentukan jalannya kita mengklik Path, lalu kita mengetik judulnya apa, lalu kita mengklik jalan yang akan kita pilih. Contohnya seperti ini. Lalu kita OK. Setelah hal itu, kita save as dengan klik kanan, save flash as, lalu kita simpan di folder yang kita inginkan. Untuk selanjutnya itu kita masuk ke Google Mapper. Untuk selanjutnya, data dari Google Earth, kita open di Google Mapper dengan cara file, lalu open data files, pilih data files yang dari Google Earth. Setelah dibuka, sama kita ganti dulu satuannya. Dengan tools, lalu configure, lalu projection, lalu pilih UTM. Selanjutnya, kita mengklik logo bumi ini untuk mendapatkan kontur. Lalu kita mengklik Aster GDM V2 Worldwide Elevation data 1. Lalu kita connect. Setelah mendapatkan konturnya yang kita inginkan, lalu kita klik di analisis, lalu pilih generate contour from terrain grid. Lalu kita ganti kontur intervalnya menjadi 10 meter, lalu OK. Setelah didapatkan konturnya sudah tampil, lalu kita ubah data ini, kita save dengan cara export, lalu pilih export vector leader format, lalu kita pilih konfigurasinya DWG agar bisa dibuka di AutoCAD. Oke. Lalu jangan lupa untuk generate projection-nya di checklist ya. Kita pilih file mana yang kita disimpan di mana, lalu kita save. Untuk selanjutnya bisa dijelaskan oleh
teman yang lainnya. Terima kasih. Ya, untuk langkah selanjutnya setelah mendapatkan hasil dari Google Mapper, kita bisa langsung cari dengan menggunakan AutoCAD untuk mengetahui sudut-sudut dari tikungan yang sudah dibuat tadi. Untuk yang pertama, kita bisa memisahkan garis-garisnya terlebih dahulu agar lebih mudah. Kemudian garisnya bisa dipanjangkan. Terus kita bisa menggunakan komen dan. Kita cari tiga-tiganya biar kita bisa tahu besar dari sudut tikungan yang setelah dibuat tadi. Untuk tikungan yang pertama, besarnya 98 derajat. Tikungan yang kedua, 103 derajat. Lalu tikungan yang keempat, 92 derajat. Nah, setelah kita tahu sudutnya, kita bisa lanjut masuk ke perhitungan pertamanya dulu. Ya, dari hasil tadi dan soal yang sudah diberikan, kecepatan rencana yang kita miliki yaitu 60 km per jam. Lalu ada super elevasi normal, yaitu 2%. Super elevasi maksimalnya 10%, lebar jalan 7 meter, perubahan kecepatannya 0,5. Kemudian jari-jari tikungannya, kelompok kami merencanakan sebesar 150 meter. Terus jari-jari minimum tikungannya 112 meter. Kemiringan jalannya 0,035 meter per second. Bisa dilihat di PPT 5 slide 7. Lalu ada kelandaian relatif sebesar 125 meter per second. Bisa dilihat di PPT GJR slide 13. Lalu ada kecepatan jalan rata-rata, yaitu 54 km per jam, PPT 1 slide 11. Untuk ini, besar sudut-sudut dari tikungan-tikungan yang ada di rencana jalan tadi. Untuk perhitungan yang diperlukan, yang pertama mencari super elevasi. 1, mencari nilai Fmax dengan rumus min 0,00065 dikali VD plus 0,192. Hasilnya sebesar 0,153. Kemudian mencari nilai D dengan rumus 1432,39 per jari-jari tikungan. Ya, dengan hasil 9,55. Terus mencari nilai D maksimal dengan rumus 181.913,53 dikali E maksimal plus F maksimal per PD kuadrat dengan hasil 12,7845. Lalu mencari nilai DP dengan rumus 181.913,53 dikali E maksimal dibagi VR kuadrat dengan hasil 6,238. Nah, ini untuk mencari R minimum yang tadi data di atas dengan rumus V kuadrat per 127 dikali E maksimal plus F maksimal. Itu hasil 112.
Lalu mencari nilai E plus F dengan rumus E maksimal plus F maksimal dikali D per D maksimal. Hasilnya yaitu 189. Kemudian mencari nilai F. Yang pertama nilai H. Rumus E maksimal dikali VD per VR kuadrat dikurang E maksimal dengan hasil 0,234. Lalu mencari nilai tangen alfa 1 dengan rumus H per DP. Dan hasilnya yaitu 0,00375. Lalu mencari nilai tangen alfa kuadrat dengan rumus F maksimal min H per D maksimal min DP. Hasilnya yaitu 0,02. Lalu mencari nilai MO dengan rumus DP dikali D max min DP dikali tangen alfa kuadrat min tangen alfa 2 min tangen alfa 1 per 2 kali D maksimal dengan hasil 0,26. Karena D lebih besar daripada DP, maka rumus yang digunakan yaitu F sama dengan MO dikali D max min D per D max min DP ditambah H tambah D min DP dikali tangen alfa 2 dengan hasil 0,1024. Kemudian mencari nilai E dengan rumus E plus F dikurang FD. Untuk FD didapat dari hasil yang ini. Jadi hasilnya 0,0866. Kemudian menghitung LS. Untuk cara yang pertama yaitu berdasarkan waktu tempuh. Rumusnya VD kali T per 3,6. Saya di sini kami gunakan 3 second. Jadi LS cara pertama hasilnya 50 meter. Kemudian cara yang kedua berdasarkan kelandaian relatif. LS lebih besar sama dengan dari E plus EN kali B kali M max. Dan hasilnya yaitu 93,275 meter. Kemudian cara ketiga berdasarkan rumus modifikasi short. Dengan rumus LS 0,022 dikali VD pangkat 3 per R dikali C min 2,727 dikali VD kali E per C dengan hasil 35,02. Untuk cara 4 berdasarkan tingkat pencapaian perubahan kelandaian. Dengan rumus LS sama dengan E maksimal min EN per 3,6 kali RE dikali VD. Dan hasilnya 38,1. Berdasarkan 4 cara di atas, maka panjang lakukan peralihan dipilih adalah cara yang kedua dengan hasil 9,275 meter. Angka tersebut diambil dari perhitungan dengan cara yang memiliki hasil paling besar. Kemudian menghitung busur LC. Yang pertama yaitu mencari theta S dengan rumus 90 kali LS per V kali R. Dan hasilnya 17,82 derajat. Untuk selanjutnya bisa dilanjutkan oleh anggota yang lain. Terima kasih. Baik, untuk langkah berikutnya yaitu melakukan pengecekan pada tikungan pertama. Yang pertama dilakukan yaitu mencari nilai LC pada jenis tikungan SCS. LC sama dengan dalam kurung delta min 2 theta S dibagi 180 dikali dengan PR. Didapat nilai yaitu 163,175 meter. Kemudian berikutnya yaitu mencari nilai LC pada jenis tikungan FC atau full circle, yaitu rumusnya
delta P dibagi 180 dikali dengan R. Didapat nilai 256,43 meter. Langkah berikutnya yaitu menentukan jenis tikungan yang akan dilakukan untuk perhitungan selanjutnya. Di sini untuk jenis tikungan full circle, syaratnya yaitu nilai E lebih kecil atau sama dengan 3. Kemudian nilai LC lebih kecil atau sama dengan 25. Untuk jenis tikungan spiral circle spiral, syaratnya yaitu untuk nilai E lebih besar dari 3 atau sama dengan 3. Kemudian nilai LC-nya yaitu lebih besar atau sama dengan 25. Dari hasil perhitungan yang didapat tadi, diketahui bahwa nilai LC pada jenis tikungan full circle tidak memenuhi persyaratan, sehingga dinyatakan salah. Sehingga dalam proses perhitungan nantinya yang digunakan yaitu jenis lengkungan spiral circle spiral. Langkah berikutnya yaitu mencari nilai P pada jenis lengkungan SCS dengan rumus LS kuadrat dibagi 6/6 dikali R dikurangi R dikali dalam kurung 1 min cos delta S. Didapatkan nilai 2,47 meter. Kemudian selanjutnya yaitu mencari nilai K dengan rumus LS dikurangi LS kuadrat per 40R kuadrat min R dikali sin delta S. Didapat nilai 47,37 meter. Langkah berikutnya yaitu mencari jarak TS ke P1 atau tikungan 1. Rumusnya yaitu dalam kurung R ditambah P dikali tangan setengah delta ditambah K. Untuk nilai deltanya yaitu 98, menyesuaikan derajat tikungan di tikungan pertama. Dapat nilai 222,767 meter. Kemudian jarak P1 ke E, rumusnya yaitu dalam kurung R ditambah P dibagi cos setengah delta dikurangi R, sama dengan 82,4 meter. Kemudian mencari nilai XS, rumusnya yaitu LS dikali dalam kurung 1 min LS kuadrat dibagi 40 R kuadrat. Didapat nilai 92,38 meter. Kemudian untuk nilai YS, rumusnya yaitu LS kuadrat dibagi 6 kali R. Didapat nilai 9,67 meter. Berikutnya yaitu mencari nilai LT. Dengan rumus LC ditambah 2LS. Didapatkan nilai 349,725 meter. Untuk sebagai kontrol perhitungan, dengan syarat 2TS lebih besar dari LC. Didapatkan nilai dari 2TS yaitu 445,534, lebih besar dari nilai LC yaitu 121,31, sehingga kontrol perhitungan dinyatakan memenuhi persyaratan. Kemudian cek tikungan yang kedua. Langkah pertama yaitu mencari nilai LC untuk jenis tikungan STS. LC sama dengan dalam kurung delta min 2 TKS dibagi 180 dikali IF. Didapatkan nilai 176,26 meter. Yang kedua yaitu mencari nilai LC pada jenis tikungan FC atau full circle. Dan rumus dalam kurung delta P dibagi 180 dikali R. Didapatkan nilai 269,52 meter. Langkah berikutnya yaitu menentukan jenis tikungan yang digunakan dalam proses perhitungan. Didapatkan dari hasil perhitungan, nilai LC pada jenis tikungan full circle tidak memenuhi persyaratan, sehingga yang digunakan pada proses perhitungan nanti yaitu jenis lengkungan spiral circle spiral. Langkah berikutnya yaitu mencari nilai P dengan rumus LS kuadrat
dibagi 6 kali R dikurangi R dikali 1 min cos theta S. Didapat nilai 2,47 meter. Kemudian mencari nilai K. Rumusnya yaitu LS dikurangi LS kuadrat per 40R kuadrat min R dikali sin theta S. Didapat nilai 47,37 meter. Langkah selanjutnya yaitu mencari jarak TS ke tikungan yang kedua atau P2 sama dengan dalam kurung R ditambah T dikali pangkat setengah delta ditambah K. Hasilnya yaitu 239,05 meter. Berikutnya yaitu mencari jarak P2 ke E. Rumusnya dalam kurung R ditambah P dibagi cos setengah delta dikurangi R. Hasilnya 94,93 meter. Langkah selanjutnya mencari nilai XS. Sama dengan LS dikali dalam kurung 1 min LS kuadrat dibagi 40R kuadrat. Didapat nilai 92,38 meter. Berikutnya mencari nilai YS. Dengan rumus LS kuadrat dibagi 6 dikali R. Sama dengan 9,67 meter. Kemudian mencari nilai LT dengan rumus LC ditambah 2LS. Didapatkan nilai sebesar 362,81. Langkah yang terakhir yaitu menentukan kontrol perhitungan, yaitu 2TS lebih besar dari LC. Nilai 2TS didapatkan sebesar 438,1. Sedangkan LC yaitu 176,26. Sehingga kontrol perhitungan memenuhi persyaratan. Baik, untuk langkah berikutnya akan disampaikan oleh teman-teman yang lainnya. Bentar ya, izin coret dulu. Oke. Untuk perhitungan selanjutnya akan saya lanjutkan. Selanjutnya, untuk cek tikungan 3, langkah yang pertama yang harus dicari adalah mencari nilai LC. Di sini menggunakan rumus LC sama dengan delta min 2 theta S per 180 kali pi kali R. Didapatkan hasil 147,47 meter. Lalu untuk nilai LC-nya yang lain, delta pi per 180 kali R. Didapatkan hasil 240,73 meter. Lalu untuk mencari jenis tikungannya dimasukkan di dalam tabel seperti gambar di sini. Setelah dimasukkan, kesimpulan dari tikungan 3 adalah jenis tikungan spiral, circle, spiral. Langkah selanjutnya adalah menghitung sesuai jenis lengkungannya, yaitu spiral, circle, spiral. Untuk pertama, mencari nilai P dengan rumus LS kuadrat per 6 kali R min R dalam kurung 1 min cos theta S. Didapatkan hasil 2,47 meter. Selanjutnya mencari nilai K dengan rumus LS min LS kuadrat per 40 R kuadrat min R dalam kurung sin theta S. Dapatkan hasil 47,37 meter. Selanjutnya, untuk jarak TS ke P3 menggunakan rumus dalam kurung R tambah P tangan setengah
delta kali K tambah K. Didapatkan hasil 205,26 meter. Selanjutnya, jarak P3 ke E. Dengan rumus R tambah P per cos setengah delta min R. Didapatkan hasil 69,49 meter. Lalu mencari nilai XS. Sama dengan LS dalam kurung 1 min LS kuadrat per 40 R kuadrat. Didapatkan hasil 92,38 meter. Selanjutnya, kita mencari YS. Dengan rumus LS kuadrat per 6 kali R. Dapatkan hasil 9,67 meter. Selanjutnya, kita mencari LT. Sama dengan LC tambah 2 kali LS. Didapatkan hasil 334,02 meter. Selanjutnya, kita kontrol perhitungan yang sudah kita hitung di atas. 2TS lebih besar LC. Didapatkan 2TS sama dengan 410,52. Ini lebih besar daripada LC yaitu 147,47. Jadi kesimpulannya memenuhi. Untuk selanjutnya, saya akan memperlihatkan gambaran di AutoCAD. Berikut adalah gambaran tikungan yang ada di AutoCAD. Kami sudah menginput angka-angkanya di dalam gambar seperti ini. Untuk lebih detailnya, teman kami akan melanjutkan penjelasan penggambaran di AutoCAD ini. Jadi saya akan melanjutkan penjelasan penggambaran di AutoCAD-nya. Itu yang pertama, kita buat circle di sini, berawal dari titik sini. Terus ini di trim. Terus dapat nilai E sebesar ini sesuai sama perhitungan. Terus dilanjut 150 ini R. Lalu kemudian buat garis sesuai sudut ini 98 derajat. Panjangnya sesuai R 150. Ini ini juga sesuai R 150. Terus buat circle yang sudut luar di trim. Terus ini dibagi 2. Terus yang ini di trim. Kemudian ini dipindah ke sini, didapat pindah ke sini. Terus di rotate sesuai garis R. Nah, ini dapat delta. Langkah selanjutnya buat bagi
garis 150 juga sesuai R panjangnya. Terus sudutnya 17,82. Ini panjangnya 150 sesuai R. Ini. Sudut 17,82 tadi dapat dari hitungan yaitu theta S. Kemudian ini garisnya di move ke ujung R. Ujung R. Terus di rotate. Ke ujung yang sesuai sudut theta ini didapat theta S itu sesuai tadi. Kemudian di sini untuk memunculkan nilai P dari sudut theta ini dibuat garis tegak lurus seperti ini. Jangan di extend. Yang YS ini juga sama. Yang sini. Terus ini dimasukkan TS panjang 2,7670 untuk garis bantu. Nah, segini. Terus yang sini di trim aja. Di trim di memotong YS. Ini didapat X. Di situ dari ujung TS tadi ini dibuat menuju theta S, klik, terus dilanjut menuju yang dalam sini. Didapat seperti ini. Di ujung yang sini juga sama. Kemudian ini dibuat dimensi menggunakan dim aliknya
DAL shortcutnya ini dapat K sebesar 47,3763. Kemudian yang sini juga didapat XS, yang ini tadi TS, yang segini, terus ini P dapat nilai segini sesuai dihitungan. Ini juga. Terus tadi AR-nya tadi yaitu LS. Ini menggunakan DimArch. Nah, ini besar segini. Terus yang tengah ini di DimArch juga. Yaitu nilai LC. Besar 163,18. Sudah baca dari saya. Dari sini apa ini lengkungnya di offset menjadi seperti ini. Terima kasih. Berikut tadi adalah langkah-langkah dan pengerjaan dari kelompok 6. Terima kasih yang sudah melihat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.